Chen Ping melirik pria itu dan melihat bahwa ia mengenakan kemeja hijau dan membawa pedang. Pakaian seperti ini sangat umum di kota pedang suci. Aku melihat para pengikut sekte pedang berparade di jalanan, jadi aku memutuskan untuk pergi dan berbicara dengan mereka. Saya tidak tahu mengapa orang Tao ini ingin menghentikan saya. Chen Ping bertanya dengan sangat bingung. Bukan hal yang baik bagi para pengikut sekte pedang untuk pamer seperti ini. Bagaimanapun, ini adalah kota suci pedang, wilayah Li Chunfeng. Meskipun Li Chunfeng sangat baik kepada sekte pedang karena dia tidak bisa menjadi tuan rumah. Mereka penjaga pedang, menjaga ketertiban di kota suci pedang. Kalau kau terlalu dekat, mereka mungkin akan memberimu serangan pedang. Pria itu berkata, penjaga pedang. Wajah Chen Ping dipenuhi kebingungan, bukankah ini kota suci pedang? Bukankah ini penguasa kota Li Chunfeng? Kapan kita membutuhkan murid sekte pedang untuk menjaga ketertiban? Setelah mendengar kata-kata Chen Ping, pria itu menatapnya dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum tipis, "Sudah berapa lama sejak terakhir kali Anda datang ke kota suci pedang?" "Sudah lama," kata Chen Ping jujur. Kota Jiansheng telah lama menjadi wilayah sekte pedang. Tuan Kota Li telah berkelana dan berkonsentrasi pada kultivasi. Sekte pedang sekarang sangat kuat, dan banyak orang datang untuk bergabung. Apakah kamu juga ingin bergabung dengan sekte pedang? Pria itu bertanya. Chen Ping sedikit terkejut, telah tidak menyangka Li Chunfeng akan memberikan seluruh kota pedang suci kepada sekte pedang. Meskipun dia juga murid sekte pedang, langkah Li Chunfeng terlalu besar. Melihat Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, pria itu melanjutkan, untuk menjadi murid sekte pedang, tidak cukup hanya memiliki kekuatan, kau juga membutuhkan koneksi. Pernahkah kau melihat para penjaga pedang ini? Menjadi penjaga pedang yang menjaga ketertiban, mustahil tanpa 100.000 batu abadi. Dan kita butuh seseorang dari atas untuk membantu mengurusnya. Apakah aku perlu membuat pengaturan untuk bergabung dengan sekte pedang? Chen Ping benar-benar bingung. Kau tahu, ketika dia melihat sekte pedang di kota pedang suci, sekte pedang hampir hancur. Tidak banyak murid, tidak ada sumber daya, dan tidak ada yang mau bergabung dengan sekte pedang. Tapi itu hanya dalam waktu singkat, dan begitu banyak orang ingin bergabung dengan sekte pedang, dan mereka membutuhkan koneksi dan pengaturan. Tentu saja kita harus menjaganya. Biar ku beritahu, di surga tingkat kelima ini, kota suci pedang adalah yang terkuat, dan di dalam kota suci pedang ini, sekte pedang adalah yang terkuat. Seorang murid bernama Chen Ping, yang mengaku sebagai anggota sekte pedang, memimpin anak buahnya untuk menghancurkan villa pedang ilahi. Sejak saat itu, tak seorang pun di surga kelima yang mampu melampaui kekuatan sekte pedang. Ini juga alasan mengapa banyak orang berbondong-bondong bergabung dengan sekte pedang dan menggunakan koneksi mereka untuk menemukan koneksi di mana-mana. Lelaki itu menjadi semakin bersemangat saat berbicara, seolah-olah dia juga telah mengalami kehancuran villa pedang ilahi. "Rekan Taois, apakah Anda kenal Chen Ping?" tanya Chen Ping sambil tersenyum tipis. "Tentu saja aku mengenalnya, tapi Chen Ping datang dan pergi tanpa jejak."
Setelah menghancurkan villa pedang ilahi, dia tidak pernah muncul lagi. Saya cukup beruntung pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya, dan dia memang berbeda dari orang biasa lainnya. Tinggi Chen Ping hampir 3 kaki, dan pedang di tangannya lebih dari 10 kaki panjangnya dan beratnya 36.000 pon. Saat itu, dengan satu tebasan pedangnya, dia menghabisi semua penguasa villa pedang ilahi, bahkan melubangi kehampaan. Pria itu menggambarkannya dengan jelas, seolah-olah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Mendengar kata-kata pria itu, Chen Ping tertawa gembira. Meskipun dia tahu kalau laki-laki itu sedang membual, Chen Ping merasa senang melihatnya membual tentang dirinya sendiri. Rekan Taois, aku tidak menyangka kau pernah bertemu Chen Ping sebelumnya. Jadi, apakah kau juga murid sekte pedang? Chen Ping bertanya. Pria itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan canggung, tidak. Bergabung dengan sekte pedang membutuhkan 10.000 batu abadi. Meskipun aku telah mengumpulkan 10.000 batu abadi, aku tidak punya koneksi dan tidak bisa menemukan siapapun yang bisa merekomendasikanku. Mustahil aku bisa bergabung. Apakah setiap orang yang bergabung dengan sekte pedang harus membayar batu abadi lalu mengandalkan referensi dari koneksi? Tanya Chen Ping heran. Bukan begitu. Dulu tidak seperti itu. Itu berdasarkan bakat dan kekuatan. Kamu bisa bergabung setelah lulus penilaian. Namun kemudian, beberapa orang mulai menggunakan pintu belakang dan koneksi untuk masuk, dan secara bertahap mereka mulai mengumpulkan batu abadi, dan mereka masih membutuhkan koneksi untuk masuk. Pada dasarnya, mereka yang berhasil bergabung dengan sekte pedang, terutama mereka yang langsung dinilai menjadi pengawal pedang, semuanya telah berupaya keras untuk mencari koneksi dan telah diseleksi secara internal. Kulihat kau baru saja tiba di surga kelima belum lama ini, jadi kau belum punya banyak koneksi. Jangan buang-buang energimu. Pria itu berkata, aku memang baru saja tiba di surga kelima belum lama ini. Jadi sepertinya aku perlu menemukan beberapa koneksi. Chen Ping berpura-pura sedikit kecewa dan berkata, rekan Taois, jangan terlalu kecewa. Karena kau sudah datang ke kota suci pedang, meskipun kau tidak bisa bergabung dengan sekte pedang, kau masih bisa belajar sesuatu dengan mengikuti ujian dan berlatih tanding dengan yang lain. Pria itu menepuk bahu Chen Ping dan berkata, ya. Chen Ping mengangguk. Rekan Taois, bolehkah saya tahu nama Anda? Namaku Fang Xiang. Siapa namamu? Tanya Fang Xiang. Oh, namaku Chen. Chen Dali. Chen Ping hampir membocorkan rahasia. Mendengar namamu saja, aku tahu kekuatanmu tidak terlalu hebat, kata Fang Xiang sambil tersenyum. Tepat saat itu, seorang pria parubaya berpakaian kemeja kain kasar berjalan mendekat. Pria itu tidak tinggi dan matanya menyipit. Dua rekan Taoisku, aku sudah cukup lama mendengarkan kalian bicara. Apakah kalian ingin bergabung dengan sekte pedang? Pria berbaju pendek itu bertanya. Fang Xiang mengangguk, benar, tapi kami tidak punya siapapun yang merekomendasikan kami, jadi tidak mungkin kami bisa bergabung. Aku bisa membantumu menemukan seorang pengantar. Kamu hanya perlu menghabiskan beberapa batu peri untuk menemukan seorang pengantar.
Pria berbaju pendek itu berbisik. Berapa banyak batu abadi yang dibutuhkan? Fang Xiang menjadi tertarik begitu mendengarnya. Lelaki berbaju pendek itu menoleh ke sekeliling dan melambaikan tangannya. Ikuti aku, ini bukan tempat untuk bicara. Fang Xiang dan Chen Ping mengikuti pria berbaju pendek itu ke sebuah rumah di jalan. Pria berbaju pendek itu membawa Chen Ping dan Fang Xiang ke dalam ruangan. Ruangan itu remang-remang dan dipenuhi bau busuk yang menyengat. Dia menutup pintu, berbalik, dengan senyum misterius di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, "Menemukan pengantar itu sulit sekaligus mudah, tetapi kau harus menghabiskan beberapa batu abadi untuk melumasi roda. Tidak lebih, tidak kurang, tepatnya 30.000 batu abadi." Mendengar perkataan pria berbaju pendek itu, Chen Ping segera menyadari bahwa ini adalah seorang calo. Mendengar perkataan pria berbaju pendek itu, Chen Ping segera menyadari bahwa ini adalah seorang calo. Ketika Fang Xiang mendengar ini, wajahnya langsung pucat pasi, seperti terong yang terkena embun beku, dan seluruh tubuhnya layu. "Lah mendesah tak berdaya, 30.000 batu abadi. Bagaimana mungkin aku punya sebanyak itu? Aku hanya bisa mengumpulkan sedikit di atas 10.000. Selisihnya terlalu besar." Saat dia berbicara, dia duduk dengan sedih di samping, matanya penuh dengan kehilangan dan ketidakberdayaan. Chen Ping merasa sedikit kasihan pada Fang Xiang, menepuk bahu Fang Xiang dengan lembut, lalu menatap pria berbaju pendek itu dan berkata dengan tegas, "Aku akan mengambilkan batu abadi Fang Slang untuknya." Fang Xiang tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya penuh kejutan dan rasa terima kasih. Bibirnya bergerak, tetapi ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Chen Ping dengan mata penuh rasa terima kasih. Mata pria berbaju pendek itu berbinar, sudut mulutnya semakin melengkung, dan dia mengangguk cepat, "Oke. Bagus, ayo kita lakukan sekarang juga." Sambil berkata demikian, dia membawa Chen Ping dan Fang Xiang keluar ruangan dan berjalan menuju halaman terpencil. Saat memasuki halaman, saya melihat seorang murid berpakaian seragam sekte pedang duduk di bangku batu dengan kaki disilangkan, tampak sangat sombong. Pria berbaju pendek itu maju dengan senyum lebar di wajahnya, membungkuk dan berkata, "Tuan, kedua rekan Tao ini ingin bergabung dengan sekte pedang. Batu-batu abadi sudah siap. Mohon jaga mereka." Murid sekte pedang melirik Chen Ping dan Fang Xiang, lalu perlahan berdiri, menyilangkan tangan di dada, dan berkata dengan angkuh, "Apakah kalian bisa bergabung dengan sekte pedang sepenuhnya bergantung pada kata-kataku? Aku sudah mencatat semua informasi kalian. Besok adalah hari penilaian. Lulus atau tidaknya kalian bergantung pada bakti kalian kepada orang tua. Ini 60.000 batu abadi, untuk kita berdua." Chen Ping mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke pengikut sekte pedang. Pihak lain sedikit terkejut, melihat Chen Ping mengeluarkan 60.000 batu peri dengan begitu mudah. Berpikir bahwa pihak lain itu pasti keluarga kaya. Hahaha, menyegarkan sekali. Tapi, kalaupun aku bergabung dengan sekte pedang, aku hanya akan jadi murid biasa. Jika kau ingin bergabung dengan pengawal pedang, aku juga bisa memperkenalkanmu.
Jelas bahwa ini dimaksudkan agar Chen Ping dan yang lainnya bisa terus membayar batu abadi itu. Tidak perlu. Suatu kehormatan bisa bergabung dengan Sekte Pedang dan menjadi muridnya. Fang Xiang segera melambaikan tangannya untuk menolak. Dia mendapatkan 30.000 batu abadi ini dengan bantuan Chen Ping. Jika dia ingin menjadi penjaga pedang, biaya pendaftarannya saja akan mencapai 100.000 batu abadi, belum lagi koneksinya. Di mana dia bisa menemukan begitu banyak batu abadi? Jangan sampai hal itu berakhir di mana kau bahkan tidak bisa bergabung dengan Sekte Pedang. Baiklah, terserah padamu. Setelah kamu bergabung dengan Sekte Pedang, kamu bisa melanjutkan penilaian dan menjadi pengawal pedang. Setelah berkata demikian, dia tidak lagi memperhatikan ketiga orang itu dan berbalik lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Pria berbaju pendek itu segera mengedipkan mata ke arah Chen Ping dan Fang Xiang, lalu berkata lembut, "Jangan khawatir. Pria ini pengujinya. Dengan dia yang mengawasi kalian, kalian pasti akan baik-baik saja." Chen Ping dan Fang Xiang mengangguk tak berdaya, lalu mengikuti pria berbaju lengan pendek keluar halaman. Pada hari kedua, lokasi penilaian ramai dikunjungi orang. Para kultivator abadi dari seluruh negeri berkumpul di sini. Semuanya berharap untuk bergabung dengan Sekte Pedang dan meraih kejayaan. Chen Ping melihat sekilas pria yang ditemuinya kemarin di tim pemeriksa, dan mencibir dalam hatinya. Penilaian pun dimulai, dan berbagai hal pun dilaksanakan secara bergantian, termasuk kompetisi pedang, uji kekuatan spiritual, dan lain-lain. Mengandalkan kekuatan mereka sendiri, Chen Ping dan Fang Xiang mengatasi semua rintangan dan berhasil lulus. Berbagai penilaian. Akhirnya, penguji mengumumkan daftar nama yang lulus, dan nama Chen Ping dan Fang Xiang ada di daftar tersebut. Orang-orang di sekitar mereka memandang mereka dengan iri. Wajah Fang Xiang memerah karena kegembiraan, mengepalkan tinjunya erat-erat dan berteriak penuh semangat, "Aku berhasil. Akhirnya aku bergabung dengan Sekte Pedang." Dia berbalik dan memeluk Chen Ping, sambil berkata dengan suara tercekat, "Saudara Chen, terima kasih. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan punya kesempatan ini." Chen Ping memaksakan senyum, menepuk punggung Fang Xiang, dan berkata, "Selamat, kita akan menjadi sesama murid mulai sekarang." Akan tetapi, ekspresinya agak muram dan matanya menampakkan kekhawatiran yang mendalam. Saat penilaian baru saja dimulai, banyak orang yang tidak memiliki cukup bakat dan kekuatan, dan bahkan beberapa orang bodoh, mampu bergabung dengan Sekte Pedang. Akan tetapi, beberapa orang yang jelas-jelas sangat berbakat dan memiliki ilmu pedang yang hebat pada akhirnya tereliminasi. Jelas ini adalah hasil dari mengambil pintu belakang. Jika ini terus berlanjut, Sekte Pedang kemungkinan besar akan hancur. Fang Xiang dan Chen Ping resmi menjadi murid Sekte Pedang, dan murid-murid baru ini dibawa ke halaman yang luas. Pada saat ini, sekelompok murid lama datang dengan angkuh, dipimpin oleh seorang pria bernama Wang Hu dengan wajah sombong dan keserakahan di matanya. Wang Hu menyilangkan tangannya, melirik murid-murid baru seperti Chen Ping dan Fang Xiang, lalu berkata dengan nada sarkastis, "Hell, pendatang baru, kalian tidak tahu aturannya, kan?
Di sekte pedang ini, murid baru harus menunjukkan rasa hormat kepada murid lama. Keluarkan batu abadi kalian. Fang Xiang mengerutkan kening. Meskipun merasa tidak puas, La menahan amarahnya dan berkata, kami baru saja bergabung dengan sekte pedang dan tidak memiliki banyak batu abadi. Kuharap kau bisa membantu kami. Wang Hu mencibir, kemudahan. Tidak mungkin. Kalau kau tidak memberiku batu abadi hari ini, kau tidak akan bisa berlatih dengan baik di sini. Chen Ping mengerutkan kening, amarah membuncah di hatinya. Sudah cukup buruk Hua Xianxi menjadi murid, tetapi ia tidak menyangka akan ada intimidasi dan penindasan seperti itu di dalam sekte pedang. Sepertinya sekte pedang benar-benar perlu dibersihkan, kalau tidak, sekte itu akan membusuk sampai ke akar-akarnya. Chen Ping tidak mengerti bagaimana gurunya Mo Chen mengelola sekte pedang. Chen Ping menatap Wang Hu dengan dingin dan berkata, kalau kau menginginkan batu abadi, tidak mungkin. Kalau kau mampu, datanglah dan dapatkan dengan kekuatanmu. Wang Hu sangat marah ketika mendengar ini dan berteriak, dasar pemula yang bodoh, hari ini aku akan memberitahumu siapa yang memiliki keputusan akhir di sekte pedang ini. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan beberapa murid lama di belakangnya bergegas maju. Chen Ping tidak bergerak sama sekali, tetapi auranya bergetar pelan, dan para pengikut sekte pedang itu langsung terpesona. Wajah Wang Hu berubah sangat muram ketika melihat ini, La tahu bahwa Chen Ping terlalu kuat dan bukan tandingannya, jadi ia memerintahkan seseorang untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, seorang diaken dari sekte pedang bergegas mendekat. Nama diakennya adalah Zhao De. Dia biasanya berkolusi dengan Wang Hu dan yang lainnya, dan sering melakukan hal-hal seperti menindas murid baru. Begitu sampal, dia langsung berteriak, "Apa yang kalian lakukan di sini? Memalukan sekali." Wang Hu segera berlari dan menunjuk Chen Ping, sambil berkata, "Pak, anak baru ini tidak hanya tidak sopan kepada kami, tapi dia bahkan berani memukul seseorang. Pak, Anda harus membela kami." Zhao De melirik Chen Ping dengan kilatan licik di matanya, lalu berkata dengan tegas, "Murid baru ini sangat arogan dan tidak menghormati para tetua. Menurut aturan sekte pedang, dia harus didenda 3.000 batu abadi dan dikurung di sel isolasi selama 3 hari. Chen Ping mencibir, "Kau benar-benar pilih kasih. Merekalah yang memulai masalah, tapi kau menghukumku tanpa dasar yang jelas. Kau bahkan mengisyaratkan bahwa aku bisa menghindari hukuman dengan membayar denda. Aturan sekte pedang telah dirusak oleh orang-orang sepertimu." Ekspresi Zhao De berubah, dan dia berkata dengan marah, "Beraninya kau, orang sombong, terang-terangan menentang diaken. Jika aku tidak menghukummu dengan berat hari ini, bagaimana aturan sekte pedang ini bisa ditegakkan?" Sambil berbicara dia melambaikan tangannya, dan para pengawal di belakangnya bergegas menghampiri Chen Ping. Cahaya dingin berkilat di mata Chen Ping, La tak lagi menahan diri dan mengayunkan pedang di tangannya dengan ganas. Energi pedang yang tajam menyapu bagaikan badal. Sebelum para penjaga bisa mendekati Chen Ping, mereka terhempas mundur oleh energi pedang yang kuat, jatuh ke tanah dan menyemburkan darah. Zhao De menjadi pucat karena ketakutan ketika melihat ini.
Dia tidak menyangka Chen Ping begitu kuat. Fang Xiang juga sangat terkejut melihat kejadian ini, lah bergegas menghampiri, meraih lengan Chen Ping, dan berkata, "Saudara Chen, cepatlah pergi. Kalau terus begini, mereka tidak akan membiarkanmu pergi." Chen Ping tetap tenang, lah menatap Zhao De, Wang Hu, dan yang lainnya, lalu berkata dengan dingin, "Aku akan menunggu di sini hari ini untuk melihat seperti apa para pemimpin puncak sekte pedang ini." Tak lama kemudian, para pemimpin puncak sekte pedang merasa khawatir. Ling Xue, salah satu tokoh penting sekte pedang, juga bergegas mendekat. Saat dia melihat Chen Ping, dia langsung gembira dan matanya berbinar-binar karena kegembiraan. "Chen Ping, apakah itu benar-benar kamu?" Ling Xue berjalan cepat ke arah Chen Ping dan berkata dengan suara gemetar. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, "Kakak senior, ini aku." Baru saat itulah semua orang menyadari bahwa murid baru yang tampaknya biasa ini sebenarnya adalah Chen Ping yang legendaris yang memimpin sekte pedang menuju kejayaan. Para pengikut sekte pedang yang pernah berselisih dengan Chen Ping, begitu pula dengan pengurus Zhao De, begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, kaki mereka lemas, dan mereka hampir mengompol. Ling Xue berbalik dan menatap dingin ke arah Zhao De, Wang Hu, dan yang lainnya, sambil berkata, "Beraninya kalian menindas murid-murid baru dan mencoreng nama baik sekte pedang." Zhao De, Wang Hu, dan yang lainnya segera berlutut dan memohon belas kasihan, "Tetua, kami tahu kami salah. Mohon, maafkan kami kali ini." Ling Xue mengabaikan mereka dan berbalik menatap Chen Ping dan berkata, "Chen Ping, katakan padaku apa yang terjadi dengan sekte pedang ini." Chen Ping mengangguk dan menceritakan semuanya tentang korupsi yang terjadi di sekte pedang, dari berbagai ketidakadilan yang dihadapi para pengikut baru di sekte tersebut, hingga manipulasi di balik layar selama penilaian, hingga intimidasi terhadap murid baru oleh murid lama.